SMA itu tujuannya nanti saya mau kuliah di Turki one day gitu. Tidak, Fadil seacak-acakan itu. Apakah menurut Teh Fadil memikirkan untuk masuk SMA dan ente Teh? Jadi udah uyuhan. Ini sakit gus uyuhan gitu. Apalagi mau SMA. Saya beli 300.000 itu tuh segede kotak sepatu Converse, kita lempar api, duar meledak. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Sebelumnya saya sudah ngobrol-ngobrol sama Fadil, pemilik restoran Indonesia di Turki. Nah, tapi ada menarik lainnya nih dari Fadil. Fadil, halo lagi. Halo. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi, tapi di luar soal bisnis restorannya Fadil. Judulnya kayak, siapa sosok pemilik restoran Indonesia di Turki? Siapa Fadil, ya? Bukan orang yang spesial, Teh. Nah, tapi kepo lah, kita kelas balik lah ya. Fadil, kamu lahir dan besar di mana, Fadil? Saya lahir di Jakarta, besar di Bandung dan di Turki. Oke. SD, SMP di mana? Di Bandung, terus saya di DO. Kenapa di DO? Bagernya? Lebih ini sih, anak-anak kreatif sebenarnya. Kreatif. Bukan baungnya, kreatif. Kreatif. Gimana ya? Kayak gak tahu apa yang terjadi sama seorang Fadil saat itu, tapi kalau diem kayak ada yang hilang, Teh. Kayak ada yang beda aja. Saya nggak bisa terlalu kayak begitu. Tingkat kreatif atau tingkat kebageran? Kalau orang Sunda bager, oposit. Nyungkun bilang bager. Tingkat kebageran ini sampai gimana? Berantemkah atau apakah? Atau tidak mengikuti pelajaran atau gimana? Saya ngerasa terlalu di drive itu hanya akan membuat beberapa anak merasa terdesak di situ, tertekan di situ. Karena kalau memang sebuah sekolah punya struktur program apa segala macam, saya sangat paham. Tapi kebetulan anak seperti saya ternyata tidak bisa terlalu di drive untuk di program itu, misalnya. Apa yang terjadi kalau di dalam kepala seorang Fadil ini, dia bilang kalau dia nggak mau, dia nggak bisa ngikutin, dia nggak bisa ngikutin alur yang udah ada, alur yang sudah ada. Jadi ini udah ada sistem nih, sekolah itu siga kieu, tapi Fadil mah teu masuk di dinya teh. Akhirnya memutuskan keluar lah, da teu masuk di lingkungan atau struktur itu. Pindahlah ke sini. Nah, di lingkungan baru, di sekolah baru, di SMP apa itu? Cocok. Di SMP selanjutnya dibilang cocok tidak, tapi lagi-lagi kali ini masalahnya lebih ke seorang Fadil ada lain penyakitnya, iya mah. Penyakit. Suka cari gara-gara, orangnya begitu. Di sekolah yang kedua ini berapa lama? Setahun. Setahun. Hebat naik. Si Gana mah naik tajong meureunna eta ge. Gak ada, alhamdulillah gak ada. Pinter, tapi secara akademis mah pelajaran mah pinter nelayan, cuman bager. Ya, dari segi pelajaran bisa ngikutin, tapi ada sesuatu aja, entah somehow ada sesuatu gitu. Pokoknya cari gara-gara weh. Itu sampai ibu nangis, bapak sampai muak ngelihat anaknya sendiri mungkin. Tapi Pak, kumaha ada budak-budak teh kieu. Nanti kan ke bawah teh gelut atau apa patokan bager teh? Gelut, terus ngajailan batur, ngajailan guru. Jadi emang nggak bisa diem aja. Jadi kamu punya satu energi yang kamu teuing kumaha nyalurkeunna kitunya. Jadi ente kitu weh. Gak tahu mau dikemanain. Gak punya ekstrakurikuler olahraga, silat, karate, lari, naon supaya tersalurkan? Olahraga dari dulu, main basket dan main bola dari kurang energi itu dikamanakeun. Jadi ngajailan, gelut dan lain sebagainya. Itu masih. Jadi pindah deui itu masih tersimpan. Oke, terus ternyata ada satu sekolah yang mau consider aku sebagai anak yang masih bisa diurus sebenarnya. Boleh disebutkan sekolahnya? Masih di Bandung juga, di salah satu sekolah yang menurut saya sekolah spesial. Spesial teh dalam tanda kutip naon sekolah spesial teh? Spesial. Jadi memang dia sekolah ini khusus menangani teman-teman kita yang
berkebutuhan khusus. Tapi bukan berarti 100% di situ berkebutuhan khusus. Ada juga teman-teman kita yang biasa-biasa aja, tapi justru diajarkan untuk bisa berbaur sama yang teman-teman kita yang punya kebutuhan. Justru menurut saya ini sekolah yang mulia akhirnya. Sekolah yang mulia itu yang membentuk Fadil menjadi seseorang. Kalau menurut saya ya Teh, itu adalah titik U-turn saya. Sampai saya berpikir kalau saya mulai bersyukur kalau ya saya tuh punya energi kayak begini, harusnya saya bisa lebih manfaatin karena saya ngelihat teman saya kondisinya begitu, dan akhirnya saya lebih bersyukur, lebih mulai pikirlah. Konsepnya sekolah ini juga rada lucu sih sebenarnya. Dibilang judulnya bukan sekolah luar biasa, tapi ini sekolah inklusi. Jadi katakanlah di dalam satu kelas ada 20 orang. Ada 20 orang, 3 di antara 20 orang adalah teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Teman-teman yang 3 berkebutuhan khusus harus bisa keep up dengan 17 orang lainnya. Dan 17 orang ini harus bisa menerima sepenuhnya 3 orang teman kita yang berkebutuhan khusus ini. Jadi saling look after each other. Itu dia yang saya suka. Dan akhirnya tidak ada saling merendahkan di sini. Malah sebelum-sebelumnya saya dibilang gak ada akhlak, gak ada apa, baung, dan hidup itu penuh dengan judgment. Saya menemukan sesuatu dari obrolan itu, bahwa budak baung mun diberi kepercayaan, dia malah lebih ada rasa tanggung jawab dan responsibility gitu ya. Saya setuju. Jadi budak baung mah geus beri kepercayaan, urus teman-temanmu yang berkebutuhan khusus gitu ya, kurang lebih. Waktu Ibu memutuskan kamu sekolah di situ, terus Fadil ngerasa down nggak? Emang aku bermasalah? Emang aku ada apa dengan aku? Atau nerima aja? Jadi kalau setelah punya masalah di tahun pertama, tahun kedua, akhirnya kita memutuskan untuk mengirim Fadil ke psikolog. Gitu, lewat proses itu dulu sebelumnya. Lewat proses itu dulu kok. Jadi saya juga bisa legowo, saya juga bisa rada tenang gitu. Orang tua pun lebih tenang. Bahkan kalau seandainya berpikir orang tua mengirim kita ke tempat seperti itu, yang harusnya berpikir, loh kenapa saya dikirim ke sekolah ini, justru menurut saya ada rasa aneh juga di orang tua. Aduh, kita gue harus ngirim anak gue ke tempat seperti ini gitu. Tapi setelah ada proses kita ketemu sama psikolog dan semua side bisa dibikin tenang, dan akhirnya kita lebih terbuka untuk bisa masuk ke daerah itu, dan ternyata lebih bagus lagi Teh. Menurutnya lebih sangat enak lagi. Dan setelah itu bapak saya mengambil langkah untuk enggak si Fadil mah diantep. Fadil mah antepkeun dibiarin. Ya. Dia mau salah, dia mau jeblok urusan dia mau menang nanti urusan dia juga. Tapi itu yang bapak saya bilang ke saya sih. Saya hanya akan mengontrol, saya akan pagerin kiri kanan kamu biar kamu nggak out of track. Tapi selebihnya itu urusan kamu, karena kalau seandainya yang tadi terjadi, kalau seandainya saya drive kamu akan mencoba keluar. Jadi kalau diantep, kita lihat apa yang akan terjadi. Gitu. Nah, udahlah SMP tamat dengan baik. Nah, SMA gimana? Ternyata pindah ke SMA SMA Indo-Turki. Indo-Turki di Bandung, Jakarta? Di Indonesia, di Bandung, betul. Oh iya? Ada. Sekolah SMA itu tujuannya nanti saya mau kuliah di Turki one day gitu? Tidak. Enggak, sekolah masuk kok lah teman. Itu dari dunia seperti itu, Fadil seacak-acakan itu. Apakah menurut Teh Fadil memikirkan untuk masuk SMA? Dan Teh, saya mau mikir, sakit udah uyuhan. Ini sakit geus uyuhan gitu. Apalagi mau SMA. Memutuskan masuk ke situ kumaha? Bapak ngeluarin kalimat mutiara. Mun didinya teh sekolah si ibu ceurik. Oh iya, sekolah deh. Sabaung-baung na budaknya, senjata mah bikeun we air mata ibu. Sieun pan jadi maling bundang mah. Jadi akhirnya ya sekolah. Terus kumaha nilainya kumaha? Ya nilainya cukup, tapi hari keinginan mah maunya masuk SMA 1 Bandung di Dago, tapi ke Asus. Ya udah tahu kapasitas aja. Ya udah masuk swasta. Kelas 3 SMP membaik, SMA rada bergejolak lagi. SMA ya. Tanda kutip kamu.
kurang penyaluran berenang. Mulai kerasa bager deui, kerasa baraha? Kerasa bager, kelas 1, kelas 2 sudah mulai jahat lagi, kelas 3 balik lagi ke normal. Karena memang ada rasa jahil kalau kita ngelihat ada orang asing di kandang kita. Itu yang lucu. Sejahil apa? Ada orang tuh. Lebih ke violence sih sebenarnya. Kalau ngelihat ngebully jadinya gitu. Ngebully. Enggak fisik, enggak jedak-jeduk mah enggak. Jedak-jeduk ayalah sekali 2 kali mah. Tapi sisanya lebih ke ngejek-ngejek teh. Itu yang nggak bisa, benar-benar nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan karena kita ngelihat ya dia kapasitasnya seorang guru, tapi menghadapi anak-anak SMA yang sedang liar-liarnya. Jadi menurut saya ini apa ya? Karena gesekan lah. Gesekan, pasti akan terjadi gesekan. Dan itu membuat saya benci sama Turki malah. Woi, padahal sekarang cari makan di Turki. Cari makan di Turki. Anyway, SMA kumaha? Sampai tamat dengan baik atau gimana di SMA itu? Alhamdulillah 3 tahun. Lulus, lancar, lulus dengan baik, dengan nilai di atas rata-rata. Alhamdulillah, tuh udah budak banget, biasanya pintar. Akhirnya dapat beasiswa ke Turki. Tuh, malah dapat beasiswa. Dah, pergilah. Perkuliahan lancar sampai tamat atau ada masalah di tengah jalan? Tetap normal-normal aja, seperti biasa Fadil di SMA yang saya bilang. Tapi di tahun 2016 saat saya sudah harusnya lulus, itu mah udah tinggal nyewa toga malah, udah tinggal datang ke acara kelulusan. Udah benar-benar tinggal kelulusan, kampus dinyatakan ditutup sama pemerintah. Karena satu dan lain hal, kalau diceritakan terlalu panjang atau mau diceritakan? Betul. Simpelnya gini aja. Tapi uang beasiswa masih jalan, lancar atau kumaha? Oh sudah tidak, jelas dong. Pemberi beasiswanya sudah tidak ada. Diskusi sama orang tua bilang ya udah lanjutin aja. Anyway, kumaha lulus dengan baik selama 2 tahun Yayasan Ayah lulus Ibu lagi setelah itu. Dengan living cost yang pas-pasan, tamat lah ya. Living cost pas-pasan, biaya kuliah tinggi dan lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang menarik itu tadi balik lagi ke soal restoran itu, restoran buka tahun 2018. 2018. Beres kuliah kan 2018. Betul, di bulan yang sama teh. Di bulan yang sama. Itu kumaha tah? Saya tipikal orang yang kalau saya suka nongkrong, saya suka jajan. Dan kalau saya nongkrong, suka mengamati dan saya nulis biasanya. Lebih ke apa yang saya lihat dan apa yang saya suka atau ekspektasi saya akan satu tempat misalnya. Kita sudah punya beberapa contoh yang bisa kita lihat di sini kayak gue suka restoran ini nih, tapi kayaknya sayang deh restoran ini nggak ada ininya misalnya. Dan itu akan saya eksekusikan di tempat saya nanti kalau saya punya gitu. One day kalau saya punya, betul. One day, tapi teka pikir bulan apanya? Nggak kepikiran. Dan itu ternyata berguna sampai saat kita akan eksekusi nanti. Oke, jadi Fadil itu tipe anak yang mengamati sedetail itu. Mengamati sedetail itu. Okay. Dan itu yang menjadi bekal saya waktu itu ngebuka. Oke. Nah, jadi waktu SMP bager, SMA bager, perjalanan itu membuat sekarang lebih wise dong, lebih dewasa dan siga nama bager nama bager tanda kutip sebenarnya ya, bukan opposite ya. Waktu yang ngebentuk. Saya rasa begitu. Itu benar-benar waktu yang bisa nge-form kita dalam bentuk seperti ini sekarang. Oke. Jadi kalau misalnya orang tua paham akan anaknya harus diapain, harus bagaimanakan, pasti endingnya bagus ya. Cuman mungkin nggak semua orang tua dan anak ada bonding yang pas formulanya sehingga membuat anak bager menjadi bager dalam tanda kutip beneran gitu ya. Kalau menurut saya sih hanya masalah level kesabaran orang tua yang saat melihat anak-anaknya berlaku seperti ini. Ada yang langsung stres, ada yang langsung bangun konflik akhirnya sama anaknya. Tapi kalau menurut saya melihat dari apa yang dilakukan bapak ibu saya, ya memang anaknya seperti ini. Jadi memang perlakuannya akan kita buat beda. Jadi justru jangan dikucilkan karena sangat sayang sekali anak-anak seperti ini kalau seandainya potensinya hilang, tidak terlihat cuma karena tidak dipandang karena dia punya masalah seperti ini. Dan masalah ini pun bukan sebuah masalah yang dia bikin. Kadang-kadang mungkin
Tuhanlah yang kasih dia specialty di situ gitu. Iya, iya. Itu sebagai orang tua saya juga harus jadi banyak belajar. Saya memposisikan saya di posisi orang tuanya Fadil. Jadi kalau punya anak begini seharusnya bagaimana gitu kan. Kadang-kadang orang tua itu ngerasa saya orang tua, saya yang paling benar, kamu nurut sama saya, tapi ternyata tidak begitu. Kita juga harus menyelami mungkin ya apa kemauan anak, apa potensi anak gitu. Sebenarnya ini obrolan ringan, tapi mudah-mudahan sih ada manfaatnya dari obrolan-obrolan ini. Artinya apa ya? Yang mau saya garis bawahi bahwa siapa nyangka sih budak sabaong Fadil SMA-nya 3 kali, suka gelut, tukang jahil, guru juga ya di sekolah Turki itu digelutan gitu. Tapi ada titik di mana ya udah itu sekarang aku jadi yang begini gitu. Kebayang tuh kalau zaman baung-baung saya mau jadi apa? Mau jadi tukang punya restoran di luar negeri, kebayang? Gak akan, kalau menurut saya orang-orang di posisi itu di waktu-waktu seperti itu susah untuk mereka bisa bikin timeline. Saya akan menjadi apa berapa tahun ke depan, saya akan jadi apa. Sampai dia memang si anak nakal ini nyemplung langsung, merasakan susahnya langsung, dan dia mulai berpikir. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi waktu SMP kalau seorang Fadil ditanya mau jadi apa, apakah kamu mau jadi pebisnis, mungkin saya nggak akan jawab dan nggak akan bisa. Kalau mau ada bapak benghar, kalau mau ada boga duit lah. Boga duit, kudu mikiran gitu sekolah mahal hayuwe dan bapak numayar. Ya. Sebelum di closing, baung pernah ada satu kejadian yang baung apa atau memorable, titik baungnya sampai mana? Itu ada di nama Instagram saya. FDHL MRCR itu Fadil Mercon. Oke. Apa tuh di situ ada apa? Mercon teh datang dari cerita seperti ini. SMP kelas 3 di sekolah yang menurut saya mulia itu, saya bergabung dengan teman-teman yang secara background finansialnya di atas rata-rata, dan saya ngerasa nggak seru nongkrong sama mereka. Jadi saya cuma punya 2 opsi, antara nongkrong sama orang yang background finansialnya di atas atau sama teman-teman yang berkebutuhan khusus. Jadi saya menemukan ketidakseruan sama mereka karena mereka terlalu kaya, mereka bercandaannya nggak asik menurut saya. Gitu. Menongkrong ngomong game online, tapi rame sih saya mah. Ada ngomongnya saya mah lodong, gelutan kampung sebelah gitu, itu rame sih saya. Gitu. Saya bilang gini, naon lah ngomongan warnet tuh, cek aku. Ngomongan warnet tuh, ngomongin tuh yang lain, yang rada faedah, yang rada seru. Besok serunya kamu apa? Ya udah gini, daripada duit kamu buat pakai warnet, mending kamu kumpulin duit. Sok berapa? Kita berlima, berenam gitu lah. Kumpulin duit di aku. Nanti hari Senin pas kita mau UAS, saya bawain sesuatu yang seru. Akhirnya kumpul duit, ya udah benghar SMP kelas 3 geus mawa duit 100.000 teh. Saya mah ngan boga 20.000. Tapi 100.000, 50.000 suka kumpul 300.000. Terus dipakai naon? 300.000 ku saya dibawa ke tukang lotek. Si tukang lotek itu tukang lotek, lain tukang loteknya tukang lotek. Ini tuh tipikal tukang lotek yang kalau teteh datang, nanti teteh kasih kedipan mata, si ulekan loteknya diturunin ke bawah. Diturunin ke bawah, terus diangkat kotak. Teh penjual petasan, distributor petasan di Antapani teh. Oh gitu. Nah, sebutannya tukang lotek. Nah, toko lotek, warung lotek. Mak yang dagang. Mak dagang lotek, tapi sambilanna petasan. Siga nama duitnya lebih gede jual petasan daripada jual lotek. Kamuflase berarti. Kamuflase. Kurang asem tak mak Antapani. Dan itu tetangga aku dong. Aku juga kan kira condong Soma deket lah hatinya. Terusan Jakarta Antapani anyway. Nah, terus kumaha? Duit 300 lebih dibelikin petasan. Itu di hariwan. Petasan. Itu sekali beli 300.000, dan saya harus tahu petasan yang aku beli petasan korek teh kecil-kecil kayak gini. Anu mau pakai batu tek itu lain. Eta petasan geprek, naon lah ngaranna. Oh, kita beda gap umurnya jauh. Saya mah dulu anu simpen nu batu terus diketrokan ku batu tahu. Beda-beda ini kumaha ya? Ini beda. Ini petasannya kayak korek, sekecil ini. Petasan korek namanya juga. Ujungnya dibakar, cas kayak gitu, itu ledakannya kencang banget. Satu aja kayak dar, itu kencang banget. Nah, saya beli 300.000, itu tuh segede
kotak sepatu Converse, tahu nggak tuh? Iya. Kotak sepatu Converse panjang, kurus panjang. Kurus panjang, dan itu hampir penuh. Saya bawa ke sekolah. Baru dapat dari nih, kasih. Buat apa? Bisa sekolahan eta? Di sekolah teh. Nah, terus akhirnya ini mau diapain? Ini saya nggak tahu pakai apa. Nah, sini kamu. Di situ ada batako. Di Indonesia ada batako abu-abu yang kalau dipukul biasanya bolong. Nah, si dinding sekolah kita yang menutupi lapangan bola itu pakai batako seperti itu. Saya bilang, nah, lubang-lubang itu coba kita tutup sama potongan korek. Oke, kita tutup. Kita susun hiji-hiji. Terus kita bakar nanti. Kulimaan teh. Kulimaan. Bahkan semakin banyak yang ramai yang datang. Akhirnya disusun sama mereka, langsung ada yang mau bakar. Jangan. Nah, ini yang saya temukan di mereka. Mereka boga duit, mereka tidak tahu kesenangan. Dan kalaupun mereka tahu kesenangan, mereka nggak pakai logika. Saya bilang, kalau seandainya kalian bakar si petasan koreknya, satu, ini nggak langsung kebakar. Jadi kalau ini meledak, yang ini terbang, terus ini kena api di udara, jatuh ke kita, meledak di kita, itu akan berbahaya, cek saya. Ayat teorina lah ya. Ayat teorina, menhayak. Kalau mau bangor, kalau mau nakal, udah mikir oke. Nakal terstruktur, bawang tapi mikir oke gitu ya. Terus cara bawang itu nggak gampang loh, susah loh jadi bawang. Udah kudu mikirnya jadi budak bawang teh ya. Terus kumaha? Akhirnya saya bilang nggak bisa kalau dibakar kayak gini. Mending salah satu dari kalian ke ruang kimia, kalian ambil karbit. Alah sih karbit. Saya tahu karbit yang buat ngelas. Ini bodas. Bodas yang bau, yang kayak bau belerang gitu, bau kentut. Akhirnya itu kita cairkan dengan air, kita tutup temboknya. Alah sih ya. Terus tutup tembok keluarga, kita lempar api, duar meledak. Di mana itu di sekolahan? Di sekolah. Terus kumaha? Guru apa len? Kepala sekolahnya juga masih tahu, masih kenal sama saya untuk sekarang. Terus kumaha? Disetrap, dihukum? Enggak ada yang tahu. Cabokan hiji-hiji ya. Setelah kejadian itu kita semua lari, buang barang bukti, barbuk, kita buang. Kita mulai, kita harus masuk UAS, kita semua harus lulus. Jadi kita fokus, ayo sama ujian. Tenang semuanya, tenang. Itu di hari pertama atau sehari sebelum ujian? Di hari pertama, dan itu langsung matematika teh. Ya Allah. Hari pertama teh matematika, jadi tenang. Saya tahu ini matematika, ini akan berat untuk kita, tapi kita harus tenang. Mari kita bersenang-senang dulu. Sesudah bersenang-senang baru mikir matematika. Tapi setelah itu kita udah sibuk ngebuang-buang, bel kelas masuk, kita harus masuk kelas. Setelah kita masuk kelas, di beberapa menit ujian beres, nggak butuh 1 jam untuk tim sekolah dan polisi tahu siapa pelakunya. Sadei ya tuh cenah. Sadei kan, anak keluar baru gitu kan, yang bisa menginfluence itu. Akhirnya si guru olahraga dan kepala sekolah datang ke samping saya bawa kotak itu, tuh ditaruh saya. Fadil, ini apa? Kotak petasan Pak. Bereskan ujian kamu datang ke ruang bersama teman-teman. Ya itu akhirnya beres, kita ke ruang kepala sekolah, dicek kita ninggalin barang apa aja, nyampah kemana aja, buang barang bukti kemana aja. Barang bukti yang masih sisa dimusnahkan di depan mata kita, uang kita sendiri saat itu dimusnahkan, ditanya pertanggungjawabannya, kamu mau selesaikan masalah ini sendiri atau libatkan orang tua. Ya cukup atuh teh, sekian banyak masalah saya di handle sama orang tua saya, kali ini nggak usah lah. Saya mau handle sendiri. Dengan cara? Ya udah, kamu harus kamu masuk sekolah, kamu harus lapor, pulang kamu harus lapor, kamu nggak boleh nongkrong di sekolah. Oke. Jadi semacam kayak tahanan kota, jadi kudu tahanan kota, itu menang ke mana-mana. Oke. Itu menang ke mana-mana. Jadi ditelepon ke rumah, udah pulang belum? Sudah, aman. Nah, setelah itu saya bilang, ya udah, kalau cuma kayak gitu doang, saya akan lakukan itu sendiri. Gak perlu orang tua saya tahu. Oke, deal ya. Kamu jangan sampai mengecewakan saya lagi. Kalau ini emang kalimat yang kamu ambil, kita akan lakukan seperti ini. Oke, siap. Hatur nuhun, dadah, bye. Pulang saya Kak Ima. Pulang ke rumah, di depan pagar udah ada ibu lagi duduk di teras.
ada apa tadi di sekolah? Apalun. Ditelepon meren. Ditelepon. Jadi akhirnya di situ terkenal Fadil Mercon. Sampai saya kerja di radio jadi announcer, itu nama Mercon masih melekat dan itu jadi nama on air saya justru. Oh, pernah ya kerja di radio? Ya, saya di Ardan Radio Bandung. Radio apa? Ardan. Oh, Ardan. Jurang baheula mah. Bukan zaman saya mah ada 80-an mah jalan jurang. Jam beda. Aduh, enggak pernah jauh pisan orangnya. Oke lah, baiklah. 26 tahun. Iya. Saya mah tahunya baheula Ardan itu. Oke, terus akhirnya itu sampai kepake di nama on air sampai akhirnya buka Twitter, buka Instagram namanya Fadil Mercon. Oh, oke, jadi pernah jadi penyiar berarti masa-masa SMA? Betul, 3 tahun selama SMA. Oh, nyambi. Nyambi, betul. Itu saya siaran 2 jam dari subuh sampai jam 6:30 pagi terus lanjut sekolah. Itu dari SMA juga udah nyari duit sih. Ya bagus lah, jadi ada penyaluran untuk bawang-bawang ting kemana nyaki melek-melek oke mending siaran gitunya supaya terarah. Jadi dari sekian kebandelan, kebaungan, kebageran teh iya salah satunya ya. Ini yang momentumnya menurut saya nggak akan memorable banget. Iya. Sampai ada sebutan merchant. Anyway, seneng ya kalau kita mengenang sesuatu baheula urang baong, baheula urang siga kieu. Tapi sekarang kita jadi senang aja. Sampai gurunya sekarang guru Fadil tahu kalau Fadil sekarang di Turki udah punya restoran. Tahu. Dan mereka nge-follow up loh sampai sekarang. Kalian kapan pulang ke Indonesia, kita mau bikin acara nih. Kalau bisa kita pas-pasin biar iya, alumni yang berhasil. Dibilang berhasil. Berhasil ngabobol eta, maksudnya ngabobol tembok dengan Mercon. Ya benar yang berhasil ya. Anyway, ya ternyata di balik kesuksesan Fadil yang sekarang tuh nya baheulanya mah udang baung tapi ada masanya ya. Jadi obrolan ini mudah-mudahan membawa manfaat. Manfaatnya tuh iyalah ya. Saya macam kalau untuk penontonnya Teh Rosi ya, kalau ada yang bisa diambil, alhamdulillah. Nggak bisa diambil, nyabutan. Ada insya Allah, karena dalam obrolan kita, gap kita yang jauh, mungkin ada yang nonton ibu-ibu yang memposisikan jadi ibunya Fadil atau seperti saya, terus anak seukuran Fadil, atau mungkin yang masih kuliah, karena pemirsa channel YouTube saya range umurnya dari 25. Jadi 25, ya? Bisa 25 sampai 45, 50 juga ada yang nonton karena ada saya bisa lihat kan di betul. di analitiknya. Jadi ya, mudah-mudahan obrolan ini bisa menginspirasi untuk ibu-ibu, untuk orang tua bagaimana menghadapi anak yang eksklusif kayak Fadil. Nah, sekarang closingnya ada yang mau disampaikan? Untuk teman-teman yang masih dalam proses mencari jati diri, iya masih apa? Jangan lupa kalau memang nanti saat kita sudah dewasa, saat kita ada di stage tertentu, kita akan memegang semua tanggung jawab itu lagi. Jadi kalau mau bangor, mulai mikir-mikir deh. Atur nuhun pisan Fadil, ini sudah mengganggu jadwal restorannya. Tadi sudah banyak konsumen yang datang karena di Turki sana mau makan malam ya jam 5-an. Siap makan malam. Oke. Atur nuhun pisan sudah diganggu. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Fadil ya. Buat pemirsa channel Cibrosi Mileni, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya akan ngobrol dengan diaspora Indonesia lainnya di luar negeri. Bye-bye. Hatur nuhun Fadil. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.